Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangku Kuliah. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Silahkan Anda subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Bangku Kuliah. Oke, pada tutorial kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman, yaitu cara untuk membuat daftar isi, baik itu pada skripsi ataupun makalah secara otomatis. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita membuat suatu makalah ataupun membuat skripsi, maka salah satu cara untuk menemukan di mana posisi dari halaman dari topik yang kita cari adalah kita harus membaca dulu adalah daftar isinya. Termasuk juga ketika kita membaca buku, maka yang kita harus cari langsung fokusnya adalah dengan mencari halamannya. Dan seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya kita sekarang membuatnya supaya halaman ini membuat daftar isi ini bisa secara otomatis, dan kalau ada perubahan juga bisa kita update secara otomatis. Nah, jika Anda ingin tahu caranya, silahkan Anda tonton video tutorial ini sampai selesai, jangan di skip, supaya Anda bisa memahaminya dengan baik dan komprehensif, lalu bisa mempraktikannya ya. Oke, sekarang kita akan mulai tutorial ini. Saya sudah siapkan salah satu contoh dari proposal yang akan kita buatkan daftar isinya. Nah, biasanya di makalah atau skripsi itu struktur penulisannya itu atau anatomi dari skripsi itu kan biasanya ada bab, kemudian ada subbab dan sub-subbab. Nah, saya akan tunjukkan kepada teman-teman mana yang namanya bab ya. Sebagaimana biasa, ini adalah bab. Jadi heading yang paling atas seperti bab 1 itu adalah menunjukkan bab. Sedangkan 1.1 yang ada di latar belakang ini adalah namanya subbab. Lalu kalau kita pecah lagi bagian terkecil dari subbab itu namanya sub-subbab. Misalkan seperti ini. Ya, saya tunjukkan pada 1.3 itu ada tujuan, itu adalah subbabnya. Kemudian ada 1.3.1 itu adalah namanya sub-subbab. Nah, ini harus dipahami dulu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami juga nanti supaya ini bisa dibuat secara otomatis, teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda membuat penomoran pada subbab ini, jangan membuat penomoran secara otomatis. Misalkan langsung disetting dengan menggunakan toolbar yang ada di sini, langsung misalkan diklik di sini ya, maka itu dia akan berubah nanti. Misalkan di sini ya, saya kasih contoh misalkan. Nanti kalau kita akan setting, dia akan hilang nomor ini. Misalkan ini saya pakai ya, misalkan ini. Kemudian ya, sekarang kalau kita mau setting dia misalkan dengan ini kan subbab, jadi dia di heading 2, jadi akan hilang dia. Jadi nomor itu akan hilang. Karena itu kalau kita mau membuat daftar isi secara otomatis, maka ini kita kembalikan ke posisi non. Jadi pakai non nanti di sini itu ya. Oke. Itu sebagai pendahuluan. Nah, sekarang kita akan mulai ya untuk membuat tutorialnya. Oke, langkahnya bagaimana? Oke, diperhatikan langkahnya ini. Yang pertama kita akan setting dulu adalah di toolbar ini nanti kita harus punya menu di situ ya, supaya nanti tinggal kita klik.
Menunya ada 3 seperti tadi, itu ada bab, kemudian sub bab, dan sub bab. Sekarang kita buat bab dulu. Caranya Anda klik di bagian panah bawah di bagian atas ini, kemudian Anda klik Save Selection as New Quick Style. Lalu kita ganti di sini dengan tulisan bab. Lalu di bawahnya klik Modify. Nah, kemudian di bawah ini ada di Style Type, itu Anda klik paragraf. Oke. Baru di Style Based On itu Anda gunakan heading 1. Nah, seperti ini. Demikian juga di Style Following paragrafnya itu kita gunakan heading 1. Seperti ini. Kemudian tulisannya sudah jelas, posisinya juga nanti sudah jelas. Dia di bold, warna otomatis. Oke, habis. Setelah itu kita klik OK. Maka sekarang kita sudah punya di toolbar ini ada menunya bab. Nah, berikutnya kita buat yang kedua dengan langkah yang sama, itu dengan mengklik di pojok kanan ini, kemudian save, kemudian kita buat sub bab. Nah, lalu modify, kita klik di panah bawah ini, kemudian klik paragraf, kemudian still based on-nya kita pakai di sini heading 2. Nah, demikian juga yang style following per paragraph itu kita pakai heading 2. Oke. Kita ini tetapkan supaya dia hitam dan oke. Nah, kita sekarang sudah punya sub bab. Berikutnya yang terakhir yaitu kita buat sub bab dengan langkah yang sama seperti yang tadi. Kita buat sub bab. Saya pakai ini ya, sub bab. Nah, kemudian kita modify, klik, lalu paragraf. Berikutnya kita buat heading 3. Jadi sub bab ini ada heading 3. Jadi menjadi heading 3. Oke. Kemudian posisinya sama seperti ini, kita pakai juga otomatis hitam. Setelah itu oke. Nah, sekarang kita sudah punya di toolbar ada bab, sub bab, dan sub bab ya. Jadi ada lagi bab, sub bab, dan sub bab. Oke, sekarang kita akan mulai setting. Yang pertama, kita setting babnya. Anda klik di bagian bab. Misalkan ini ya, lembar pengesahan dianggap sebagai bab ya. Maka kita kemudian tempatkan kursor kita, kemudian klik bab. Oke. Ya. Kemudian setelah itu ke kata pengantar, Anda juga klik bab. Oke. Setelah itu cari lagi berikutnya. Ini daftar isi juga bab. Oke. Langkah yang sama semuanya persis ya. Oke. Bab. Selanjutnya kita ke bab 2. Ini klik bab, kembalikan ke posisi semula. Berikutnya kita ke bab 3. Ya, kita scroll dulu cari posisi bab 3. Nah, ini. Lalu klik bab, kembalikan posisinya. Setelah itu nah, ini bab yang terakhir, kita klik bab. Nah, sekarang babnya sudah kita setting semua. Lalu berikutnya kita akan kembali ke kedua, yaitu subbab. Di lembar pengesahan kata pengantar yang tidak ada.
maka biasanya subbab ini ada pada substansi, yaitu di bab 1. Sekarang kita akan klik di sini di subbab ini, tempatkan kursor di depannya, kemudian klik subbab. Nah, seperti ini. Lalu cari lagi berikutnya. Rumusan masalah. Klik subbab. Ingat jangan salah diklik ya. Kalau salah diklik maka nanti dia akan error. Ini juga gitu, di 13 subbab. Kemudian 1.4 subbab, seperti itu. Nah, sekarang di bab 2 kita 2.1 subbab, klik. Oke. Kemudian 2.1 tadi, sekarang kita cari 2.2. Nah, ini 2.2 subbab. Kemudian 2.3. Nah, ini 2.3. Kita cari dulu ya. Ini 2.3 antenatal care. Klik subbab. Oke. Sekarang kita cari 2.4. 2.4. Nah, ini kerangka teori. Klik subbab. Nah, sekarang di bab 2 sudah selesai. Kita masuk ke bab 3. Klik di 3.1, lalu klik subbab. Berikutnya kita masuk ke bab 4. Klik, tempatkan kursor di depan 4.1, kemudian klik subbab. Lalu hal yang sama Anda lakukan di tadi di sini ya, subbab, lalu 4.2 subbab, 4.3 di sini subbab, 4.4 subbab. Oke. Ini 4.6, klik subbab, 4.7, dan yang terakhir ini 4.8. Nah, sekarang settingan dari subbabnya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sub-subbab. Kita cari di bab 1 yang punya sub-subbab. Nah, di 1.3 sudah ada sub-subbabnya, kita klik di depannya, kemudian klik sub-subbab. Nah, ini di 1 sub-subbab. Kemudian berikutnya di 4.1 ada juga sub-subbabnya, klik. Oke. Setelah itu lakukan hal yang sama ya, sub-subbab. Oke. Bab 2. Oke, ini bab 2 ada subbabnya. Kita subbab. Oke. Nanti kita akan atur lagi ya. 2.3. Oke.
Ini ada 2.4. Lalu sekarang ada di kehamilan ini. Oke. Mungkin sampai bab 2 aja ya, sebagai contoh, karena ini banyak sub-babnya nih. Jadi langkahnya hampir sama semua seperti yang tadi. Jadi tinggal Anda atur saja seperti itu ya. Jadi klik pada bagian yang memang sudah kita setting. Ini ada 23.7. Pokoknya kalau dia 3 angkanya berarti itu menunjukkan dia sub-bab. Ini ada semua yang tidak ada. Kisah 3.1 tidak ada ya, tidak ada punya sub-bab. Kita langsung ke bab 4. Di bab 4 ini ada di 42.1. Oke. Seperti ini. Oke, selanjutnya ini sepertinya belum kena ya. Oke. Yang punya sub-bab ini nanti kita akan anukan. Ini satu. Oke. Berikutnya 45.2 sub-bab. Nah, 46 juga ada ini. Klik sub-bab. Oke, seperti ini. 4 titik. Oke. Ya, sudah habis. Sekarang kita kembali ke halaman daftar pustaka ya. Daftar isi maksud saya. Nah, kita tempatkan sekarang kursor itu di daftar isi itu ya. Kemudian kita klik insert, kemudian Anda klik reference. Nah, setelah dia muncul, nanti menu toolbarnya Anda klik di pojok kiri atas itu tabel of content. Seperti ini. Lantas klik di atas ini ya, konten ini. Nah, jadi secara otomatis ini sudah daftar isinya sudah terisi seperti itu ya. Nah, ini cara kita membuat daftar isi otomatis. Nah, ini misalkan kita klik di bagian L saja di sini tempatnya, atau jadi R. Ini buat menjadi rubah jadi halaman misalkan ini. Nah, begitu caranya teman-teman ya. Jadi untuk membuat daftar isi secara otomatis. Nah, kenapa bab-bab ini tidak ada judulnya? Nah, ini berarti bab ini kita akan modifikasi. Bagaimana caranya? Nah, ini kelebihan dari sistem pembuatan ini ya. Jadi Anda tinggal klik di sini, kemudian tempatkan seperti ini ya. Oke. Oke, seperti ini. Lalu ke bab berikutnya sama caranya. Bab 3.
type bump. Oke, sekarang kita kembali ke daftar isi tadi. Nah, ini kan dia belum berubah ini ya. Belum berubah. Sekarang kita akan rubah dia, caranya ada update tabel. Lalu Anda klik di sini dan oke. Nah, lihat, sekarang kan sudah berubah ya. Nah, jadi sudah ada bab 1 apa dan sebagainya. Oke. Itu caranya kita untuk membuat daftar isi secara otomatis. Demikian tutorial kali ini, silahkan Anda coba. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan Anda komen di channel. Nanti kita akan respon. Sampai jumpa di video berikutnya.